Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Nesya Kids. Di video kali ini saya akan review barang yaitu speaker JBL teman-teman. So buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, jadi ini dia untuk speaker JBL nya teman-teman, seperti ini bentuk di bagian luar. Nah, dan untuk speaker JBL ini juga dia menggunakan warna yang berbeda teman-teman ya. Dia menggunakan dua warna di sini. Dia menggunakan warna hitam dan putih teman-teman ya. Seperti ini di bagian depan. Ini dia menggunakan warna hitam dan putih juga. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, dan untuk speaker ini juga dia memiliki talinya seperti ini teman-teman ya. Dan memiliki tali juga seperti ini, dan di bagian atasnya ada warna putih juga. Dan untuk yang berwarna putih ini dia dan di sini ada mereknya juga teman-teman. Di sini ada mereknya JBL dan dia memakai warna orange dan warna putih di bagian depan. Nah, untuk speaker JBL ini juga ada beberapa yang terbuat dari bahan besi dan ada terbuat dari bahan plastik juga teman-teman. Nah, seperti yang ada di bagian bawahnya ini. Lapisan yang berwarna putih ini dia terbuat dari bahan plastik saja, dan untuk di bagian kiri yang berwarna hitam ini dia terbuat dari bahan plastik juga seperti ini. Nah, untuk speaker ini dia menggunakan 3 sound teman-teman, di sebelah kiri dan kanan, dan di bagian depan dia menggunakan 1 sound saja. Oke, jadi untuk speaker ini mungkin ada sebagian kalian yang masih bingung mencari speaker teman-teman ya, atau kalian pengen membelinya. Setelah nonton video ini silahkan teman-teman. Dan untuk harga speaker ini juga cukup terjangkau. Oke, jadi untuk harga speaker ini saya beli dengan harga 150 ribuan saja ya. Seperti ini untuk speakernya, dan kalian bisa cari di marketplace atau di toko terdekat dari rumah kalian untuk speaker JBL ini ya. Dan untuk suaranya juga cukup keras, dan untuk suara bassnya juga lumayan bagus teman-teman ya, dengan harga 150 ribuan saja. Dan dia sudah memiliki tali juga di sini, jadi kalian bisa masukin ke tangan kalian seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Dan untuk di bagian kanan dia menggunakan 1 sound, dan ini mengeluarkan suara bassnya nanti teman-teman. Dan untuk soundnya ini masih terlihat bagus banget dan tidak ada jebol sama sekali tentunya. Oke, jadi untuk speaker ini saya sudah lama banget membelinya, sekitar 3 tahun yang lalu teman-teman, dan untuk sekarang masih bagus dan masih sering banget saya gunakan si speaker JBL ini. Nah, untuk speaker JBL ini untuk di bagian depannya ini teman-teman, dia hanya menggunakan lem saja. Oke, dia hanya menggunakan lem saja di bagian depan, dan untuk di bagian dalamnya dia menggunakan 4 baut di staf pojoknya teman-teman seperti ini. Oke ya, jadi untuk di bagian dalamnya ini dia menggunakan lapisan juga yang berwarna putih seperti ini teman-teman. Dan untuk di lapisan yang berwarna putih ini nanti kalian bisa mengaktifkan lampu variasinya teman-teman. Karena speaker JBL ini dia memiliki lampu variasi juga, jadi kalian bisa langsung aktifin di bagian atasnya ini teman-teman. Nah, di bagian atas ini ada beberapa tombol juga, dan untuk menyalakan lampu variasinya kalian tinggal tekan saja tombol yang ada di sebelah kirinya ini teman-teman. Oke, jadi kalian tinggal tekan saja 1 kali untuk menyalakan lampu variasinya, dan nanti dia bakalan nyala teman-teman. Nah, untuk warna lampu variasinya kalian tinggal pilih saja warna kesukaan kalian teman-teman, karena speaker ini sudah banyak banget menyediakan warna lampunya teman-teman ya. Oke, dan untuk sebelah kirinya di sini ada 1 sound lagi teman-teman, dan di sini untuk mengeluarkan suara bassnya juga, jadi dia menggunakan 2 bass di speaker JBL ini teman-teman. Dan untuk di bagian depan nanti dia mengeluarkan suara musiknya teman-teman ya. Di sini dia hanya menggunakan 1 sound saja, dan untuk soundnya ini juga lumayan besar teman-teman, seperti inilah. Oke, jadi kalian tidak usah ragu lagi, jika ingin membelinya silahkan saja teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk sound di sebelah kirinya ini juga tidak ada jebol sama sekali. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ada di bagian depannya ini dia menggunakan bahan besi seperti ini. Oke, dia menggunakan bahan besi seperti ini, dan sini ada jaringnya juga teman-teman.
Nah, jadi untuk di bagian depan dan di bagian dalamnya ini teman-teman, dia hanya menggunakan lem saja di bagian luarnya. Nah, kenapa di bagian luarnya dia hanya menggunakan lem saja dan di bagian dalamnya dia menggunakan lebih banyak baut teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian dalamnya getaran soundnya lebih besar daripada di luar, makanya dia lebih banyak menggunakan baut di bagian dalam daripada di luarnya teman-teman. Nah, untuk lemnya ini juga cukup kuat, jadi kalian tidak usah ragu lagi. Dan kalian bisa lihat speaker saya ini teman-teman. Oke, dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang lemnya masih terlihat bagus, dan untuk speakernya juga sangat bagus banget teman-teman ya. Nah, untuk soundnya juga tidak ada jebol sama sekali. Oke, seperti ini. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa cek langsung di toko terdekat dari rumah kalian atau di marketplace juga teman-teman. Jadi dulu saya beli speaker ini di marketplace, yaitu di Shopee. Seperti ini, saya beli di Shopee teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini dia menggunakan bahan plastik saja, dan di sebelah kirinya juga sama, dia menggunakan bahan plastik. Oke, seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya ini teman-teman, di sini dia menggunakan bahan besi juga. Dan untuk di bagian belakang ini tempat peralatan speaker JBL nya teman-teman, seperti kabel dan mesin, dan masih banyak lagi tempatnya di bagian belakang. Makanya di sini dia menggunakan bahan besi saja biar lebih kuat lagi teman-teman, seperti itu. Oke, jadi untuk di bagian tombol yang ada di bagian depannya ini ada tombol powernya juga teman-teman. Jadi jika kalian ingin menyalakan speakernya, kalian tinggal tekan aja tombol yang ada di sebelah bagian kanan teman-teman ya. Kalian tinggal tekan satu kali dan nanti ada cahaya di sini. Oke, lampu variasinya nanti di sini akan nyala. Dan di bagian ini teman-teman ada lampu yang berwarna merah juga nanti jika kalian menyalakan speaker ini. Oke, dan di sebelah kirinya teman-teman, di sini ada tombol plus dan tombol kurang juga. Jadi di tombol plus dan tombol kurang ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil suara speaker kalian, dan kalian tinggal sesuaikan aja nanti di tombol ini teman-teman ya untuk suara speaker kalian. Oke, seperti itu, dan kalian tidak usah ragu lagi teman-teman. Nah, ini saya rekomendasikan banget untuk kalian para musik lah teman-teman ya, atau kalian suka mendengar musik di kamar atau camping, kalian coba banget membawa speaker JBL ini teman-teman, dan ini sangat menghibur sekali pastinya. Dan di sini dia sudah memiliki tali juga teman-teman, dan untuk talinya ini juga cukup kuat karena di bagian dalamnya dia menggunakan lem atau baut juga teman-teman di sini. Oke, seperti ini. Dan di bagian tombolnya ini dia menggunakan bahan karet saja teman-teman. Nah, di lapisannya berwarna hitam, di bagian atas yang berwarna putih ini teman-teman, dia menggunakan bahan plastik juga di sini. Oke, dan untuk di bagian belakang ini juga di sini ada beberapa colokan teman-teman. Nah, jadi jika kalian menggunakan speaker ini, kalian juga bisa memutar musik offline teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan memori di speaker JBL ini. Oh ya, tempat memorinya itu di sini di bagian belakang di sebelah kanannya ini teman-teman. Oke, kalian bisa menggunakan memori di sini. Nah, untuk memorinya jika kalian tidak memiliki, kalian bisa beli saja di toko terdekat dari rumah kalian teman-teman. Untuk memorinya kalian bisa cari memori handphone teman-teman ya. Kalian bisa cari di toko terdekat dari rumah kalian. Nah, untuk harga memorinya juga ya cukup terjangkau teman-teman, sekitar 80 ribuan saja. Dan kalian sudah bisa memiliki memori 16 GB teman-teman. Dan itu juga cukup besar untuk penyimpanan memorinya teman-teman ya. Tinggal beli saja di toko terdekat daerah rumah kalian. Oke, seperti ini. Dan untuk speaker ini juga dia sudah speaker aktif, jadi dia tidak menggunakan baterai teman-teman. Di sini dia hanya menggunakan charger saja. Ya, dari tempat chargernya itu ada di bagian belakang di sebelah kiri. Oke, di sini ada tempat charger, dan di sebelah kanan lagi ada tempat kabel USB-nya teman-teman di sini yang berwarna putih. Oke, seperti itu untuk speakernya, dan menurut saya ini sudah lengkap juga teman-teman ya untuk speaker JBL-nya dengan harga 150 ribuan saja. Dan barangnya juga sangat kecil dan simple lah pokoknya teman-teman.
jadi seperti ini untuk speakernya. Dan untuk menaruhnya juga gampang banget, kalian bisa posisikan bagaimanapun ini bisa teman-teman ya, misalnya seperti ini. Oke ya, itu seperti ini teman-teman, bebas terserah kalian. Oke ya, jadi seperti itu untuk review speaker JBL nya teman-teman. Dan di sini saya akan mereview barang lagi, yaitu kamera B Pro 5 ya teman-teman ya, yang sering banget saya gunakan untuk ngevlog teman-teman. Oke, jadi siapa tahu kalian masih bingung mencari kamera dan kalian pas banget nonton video ini teman-teman. Dan saya akan membahas tuntas tentang kamera B Pro 5 ini. Oke, jadi seperti apa kameranya? Di sini saya akan ambilkan dulu untuk kamera B Pro 5 nya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, untuk kamera B Pro 5 nya di bagian boxnya ini sudah lumayan rusak teman-teman. Nah kamera ini juga saya sudah lama banget membelinya, sekitar 4 tahun yang lalu teman-teman. Nah untuk sekarang kameranya masih bagus dan masih sering banget saya pakai teman-teman ya, untuk kamera B Pro 5 ini. Nah di 4 tahun yang lalu saya membeli kamera ini dengan harga 1.290.000-an saja teman-teman, dan saya belinya di marketplace juga, yaitu di Shopee. Oke, dan mungkin di tahun 2023 ini bisa lebih murah lagi ya untuk harga kamera B Pro 5 ini. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa cek langsung di marketplace teman-teman ya, atau di toko terdekat daerah rumah kalian. Oke, nah ya, jika kalian membelinya di marketplace biasanya pengirimannya sekitar 4 atau 3 harian teman-teman ya, bisa juga seminggu teman-teman jika hari pendek. Oke, seperti ini untuk kamera B Pro 5. Dan untuk kamera ini dia sudah terbuat dari negara China teman-teman ya, terbuat dari negara China untuk kamera ini. Dan di bagian pojok kanan atas ini juga ada kode kameranya. Oke, jadi jika kalian susah mencari kameranya, kalian bisa gunakan kode ini. Oke, biar cepat menemukan kamera B Pro nya teman-teman. Seperti inilah untuk kameranya, dan ini sangat bagus dan saya rekomendasikan banget untuk kalian para vlogger teman-teman. Saya rekomendasikan kamera B Pro 5 ini. Oke, dan untuk di bagian atasnya ini juga ada tempat kameranya teman-teman. Jadi jika kalian membeli baru kamera ini, kalian akan melihat kameranya berada di bagian atasnya ini. Oke, di sini dia hanya menggunakan mounting saja teman-teman ya, untuk menaruh kameranya. Dan tempat kameranya ini dia sudah terbuat dari bahan plastik saja yang berwarna hitam. Dan di sini nanti dia hanya menggunakan satu buat berikas saja teman-teman di bagian atasnya. Dan di bagian boxnya ini dia sudah menggunakan casing kaca juga. Jadi kamera kalian bakal terlindungi banget dari luarnya ini teman-teman. Ya seperti itu, karena box dan beberapa peralatan kamera saya sudah hilang juga, jadi saya tidak bisa menaruh kameranya di sini. Oke, seperti itu untuk di bagian atas. Dan di sini ada gambar kameranya teman-teman. Jadi seperti ini bentuk dari kamera B Pro 5 ini. Gambarnya sangat simpel dan kecil juga teman-teman ya. Oke, jadi ini gambar di bagian belakang. Di bagian belakang ini si kamera B Pro 5 ini dia memiliki layar kecil juga teman-teman ya, persegi 4 seperti ini. Dan layar ini juga nanti akan nyala jika kalian menggunakan kameranya. Dan ada beberapa tombol juga teman-teman, dan untuk fungsinya saya akan menjelaskan nanti di bagian kameranya. Nah, dan kalian juga bisa menggunakan wifi di kamera B Pro 5 ini teman-teman. Dan di bagian bawahnya ini ada gambar baut berikannya teman-teman. Jadi seperti ini bentuk baut berikannya, dan di bagian lensa kameranya juga sudah dilindungi dengan rapat sekali teman-teman, karena dia sudah menggunakan lapisan yang berwarna hitam di bagian lensa kameranya. Dan di sini untuk casingnya juga sangat tebal teman-teman ya, seperti inilah pokoknya untuk di bagian gambar. Oke, seperti ini untuk di bagian gambarnya teman-teman. Dan untuk di bagian kirinya ini ada ininya teman-teman ya, penjelasan juga, dan sini saya akan membahasnya juga. Oke, jadi untuk kamera ini memiliki sensor 16 megapiksel Sony Explore R Image Sensor.
Nah, untuk kualitas fotonya dari 16 megapiksel juga sampai 2 megapiksel teman-teman. Dan untuk lensa ada di 170 dan untuk screennya ada di 0,5. Dan untuk wifi nya ada 800,11 teman-teman. Dan untuk jaringan wifi nya juga cukup kencang, jadi kalian tidak usah ragu lagi dengan produk Cina teman-teman. Dan untuk baterainya juga ada di 1000 mAh teman-teman. Oke, dan ini lagi ya untuk baterainya, kalian tidak usah ragu lagi menggunakannya teman-teman. Kalian bisa menggunakan full 1 hari teman-teman ya, atau lebih juga bisa banget. Oke, buat tahun saya menggunakan kamera ini dan untuk baterainya benar-benar kuat banget, jadi kalian tidak usah ragu lagi teman-teman. Dan di sebelah kirinya ini ada beberapa peralatan kameranya juga, dan untuk fungsinya saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, jadi untuk di sebelah kirinya ini ada kamera B5A nya teman-teman. Jadi kamera ini jika tidak menggunakan casing seperti ini bentuknya, dia sangat kecil. Dan di sebelah kanan lagi ada waterproof casingnya. Nah, jadi untuk waterproof casingnya ini dia sudah terbuat dari bahan kaca juga, dan ini bakal melindungi kamera kalian teman-teman. Dan kalian juga bisa menggunakan tripod nanti di bagian casing kameranya. Jika kalian tidak menggunakan tripod atau casingnya, kalian tidak bisa menggunakan tripod nanti teman-teman, karena tempat tripodnya hanya tersedia di casing kameranya saja. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk tripodnya juga nanti saya akan mereviewnya. Oke, di sebelah kanan lagi ada alat handbar teman-teman. Oke, jadi untuk alat handbar ini dia sudah terbuat dari bahan besi, dan untuk fungsinya kalian bisa gunakan kamera kalian di stang motor kalian atau di sepeda kalian teman-teman yang menggunakan alat handbar ini. Dan dia menggunakan 3 baut saja di sini. Di bagian atasnya dia menggunakan baut pelika, dan di bagian bawahnya dia menggunakan 2 baut teman-teman. Dan itu bakalan kuat banget untuk posisi kamera kalian nantinya. Oke, kalau kalian lagi nge-vlog membawa sepeda atau membawa motor, bisa banget teman-teman, kalian tinggal gunakan alat handbar itu. Oh ya, contohnya seperti yang ada di gambar ini teman-teman, seperti ini. Nah, jadi untuk kamera ini saya belinya dengan harga 1.290.000-an teman-teman. Sini kalian bisa lihat untuk harganya masih ada di boxnya teman-teman. Oke, ini harganya masih ada. Nah, kalian juga bisa menggunakan kamera ini seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Oke, nah karena kamera ini sudah anti air, jadi kalian bebas menggunakan di mana saja bisa banget teman-teman. Atau kalian membuat konten mancing dan lain sebagainya, kalian tidak usah ragu lagi karena kamera ini sudah anti air. Dan kita dilanjut di bagian ini teman-teman ya, di bagian peralatan kamera ini. Dan di sebelah kanannya lagi ada mounting teman-teman. Oke, jadi untuk mountingnya ini fungsinya di bagian atas teman-teman ya, kalian bisa menaruh kamera kalian di bagian atas boxnya ini menggunakan alat mountingnya teman-teman. Dan untuk mountingnya ini dia sudah terbuat dari bahan besi juga. Oke, jadi kalian tidak usah ragu lagi menggunakan peralatan kamera ini teman-teman. Dan di sebelah kanan lagi ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mountingnya ini dia sudah terbuat dari bahan besi juga, dan untuk kalian bisa menggunakan kamera kalian di tripod mounting ini teman-teman. Oke, seperti ini untuk tripodnya sangat bagus sekali. Dan untuk di bagian bawahnya ini teman-teman ada charger kameranya ya, untuk panjang kabel datanya sekitar 1 meteran saja. Dan di sebelah kanan lagi ada baterai kamera B Pro 5 nya teman-teman. Jadi untuk baterai kameranya itu dia sangat kecil, dan untuk tempatnya juga sangat simpel dan tersembunyi banget teman-teman ya untuk tempat baterai kameranya. Dan di sini ada open back casingnya juga teman-teman. Jadi untuk open back casingnya juga kalian akan mendapatkannya. Dan untuk open back casing ini dia sudah terbuat dari bahan kaca juga teman-teman. Dan untuk fungsi jika casing di bagian depan layar kamera kalian pecah, kalian bisa gunakan atau ganti gunakan open back casing ini teman-teman. Oke, jadi kalian mendapatkan 2 casing kameranya di sini. Seperti ini untuk di bagian atas, dan untuk di bagian pojok kiri bawah ada kabel USB nya teman-teman. Oke, jadi untuk kabel USB nya ini kalian akan mendapatkannya juga. Dan di sebelah kanannya lagi ada alat strapnya teman-teman.
Jadi untuk alat strapnya ini dia sudah terbuat dari bahan besi juga, dan ada beberapa dia menggunakan talinya juga teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan kamera kalian di tangan kalian menggunakan alat strap ini. Oke, seperti itu untuk fungsi alat strapnya teman-teman. Nah, sebelah kanan lagi ada mikrofon. Jadi untuk mikrofon kalian mendapatkan 2 mikrofon di kamera ini, dan untuk fungsinya jika kalian lagi ngevlog di pantai atau membuat konten mancing dan lain sebagainya teman-teman, kalian bisa gunakan mikrofon ini agar suara kalian terdengar lebih jelas atau lebih jernih lagi. Nah, kalian tinggal pilih saja menggunakan mikrofon A atau mikrofon B, terserah kalian teman-teman ya. Dan untuk mikrofonnya pasti bagus semua di sini. Oke, jadi seperti itu untuk fungsi peralatannya, dan menurut saya ini sudah sangat lengkap sekali teman-teman, dengan harga 1.290.000-an saja. Oke, jadi seperti itu ya, dan di sini saya akan langsung saja untuk membuka boxnya ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini bentuk kameranya jika tidak menggunakan casingnya teman-teman. Oke, seperti ini untuk kamera B Pro 5 nya teman-teman. Di bagian belakangnya dia menggunakan warna silver, dan ada mereknya juga B Pro 5, dan di sini ada layar kecil juga yang persegi 4 seperti ini. Dan dia menggunakan 2 lampu juga teman-teman, dan nanti layar ini akan nyala juga jika kalian menggunakan kameranya. Oke, dan di sini ada tombol powernya juga teman-teman ya. Jadi jika kalian menyalakan kameranya, kalian tinggal tekan saja tombol yang ada di bagian belakang. Oke, dan untuk lensa kameranya juga di sini dia menggunakan lensa bulat seperti ini, dan lensanya agak keluar dari lapisan yang berwarna hitam ini teman-teman. Oke, jadi untuk lapisan yang berwarna hitam ini dia terbuat dari bahan plastik saja seperti ini. Dan untuk di bagian depan dia menggunakan warna hitam, dan untuk bahannya juga sama, dia menggunakan bahan plastik saja. Oke, ini dia untuk layar di bagian depan teman-teman. Untuk layarnya juga ya tidak terlalu besar banget teman-teman ya, seperti ini. Sini ada mereknya juga Brica, dan ada 2 lampu juga di bagian pojok kiri bawah seperti ini. Ada lampu yang berwarna biru, ada yang berwarna merah juga nantinya teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian depan di sini teman-teman, di bagian atasnya ini ada tombol wifi nya juga. Oke, jadi kalian jika menggunakan wifi, kalian tinggal tekan saja 1 kali tombol yang ada di bagian atas. Nah, jika kalian tekan di bagian depan layarnya ini juga nanti ada notifikasi tentang jaringan wifi nya teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk di bagian kanan di sini ada 2 tombol juga. Nah, jadi untuk tombol di sebelah kanannya ini teman-teman, jika kalian menggunakan mikrofon, kalian bisa tekan saja 1 kali tombol yang ada di sebelah kanannya ini. Oke, dan untuk di bagian bawah ada baterai kameranya. Nah, jadi untuk baterai kameranya itu seperti ini. Oke, di sini tempatnya sangat tersembunyi sekali, dan untuk baterainya juga sangat simpel teman-teman, seperti ini. Dan di bagian dalamnya ini tempat baterainya ini ada kertas yang berwarna putih juga di sini teman-teman ya. Nah, jadi di kertas yang berwarna putih ini teman-teman, kalian bisa mencari baterainya. Jika baterai kamera kalian rusak, kalian bisa cari menggunakan kode ini agar kalian tidak salah membeli baterai kameranya. Oke, jadi jika kalian tidak menggunakan kode ini, bisa juga kalian salah membeli baterai kamera ini teman-teman. Jadi saya sarankan kalian harus menggunakan kode ini juga. Nah, untuk harga baterainya juga cukup mahal ya. Kalian bisa cari aja di marketplace teman-teman untuk baterai kamera B Pro 5 ini. Nah, di sini untuk casingnya dan tripod yang cocok untuk di kamera B Pro 5 ini juga saya akan mereviewnya teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk tripod dan casing kameranya. Nah, di
sini dia menggunakan 1 watt Brika teman-teman. Nah, sini dia menggunakan 1 watt Brika, dan untuk casing kameranya seperti ini. Oke, di bagian atas ini teman-teman ada lapisan yang berwarna hitam. Jadi ini fungsinya untuk membuka casing kameranya. Nanti kalian tinggal tarik aja ke atas. Oke, kalian tinggal tarik ke atas untuk membuka casing kameranya teman-teman. Ini saya akan coba untuk memasukkan kamera ini ke casing kameranya. Oke ya, seperti ini. Dia kelihatannya lebih besar lagi teman-teman jika menggunakan casing kameranya. Nah, seperti ini, dan di sini untuk lensa kameranya sudah ditutupi dengan rapat sekali teman-teman. Dan untuk tombol yang ada di sini ya, di bagian belakang dan di bagian atas, dia menggunakan bahan besi aluminium teman-teman, seperti ini. Oke, jadi untuk lapisan yang berwarna hitamnya ini kalian tinggal tarik aja ke atas untuk membuka casing kameranya. Dan di sini dia menggunakan besi aluminium juga, dan dia menggunakan 1 baut saja di sini teman-teman. Oke, dan untuk casing di bagian depannya ini teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, jika ini pecah kalian bisa ganti menggunakan open back casing yang tadi saya bilang teman-teman ya, ada saya tadi bahas di bagian boxnya. Dan di bagian pinggirnya ini dia menggunakan lapisan yang berwarna putih. Nah, untuk bahannya dia terbuat dari bahan karet saja teman-teman. Nah, dan untuk di bagian depan di sini ada ini juga ya, spons yang berwarna hitam teman-teman. Oke, jadi untuk di spons ini untuk fungsinya untuk melindungi layar kamera kalian biar tidak lecet teman-teman, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, untuk membuka casing di bagian depannya ini juga sangat gampang sekali teman-teman. Kalian tinggal dorong saja baut yang ada di bagian ini bawahnya. Oke, seperti ini. Dan untuk tripod ini teman-teman, nah untuk tripod ini saya rekomendasikan jika kalian menggunakan kamera B Pro 5 ini teman-teman, kalian cocok menggunakan tripod ini. Nah, untuk tripod ini juga dia sudah terbuat dari bahan besi teman-teman, dan di bagian bawahnya dia sudah menggunakan spons yang sangat lembut juga di sini. Oke, di sini menggunakan spons. Dan untuk harga tripod ini bisa bilang cukup terjangkau juga teman-teman. Ini saya beli dengan harga 100 ribuan saja untuk tripod ini. Dan kalian bisa beli saja di marketplace teman-teman ya untuk tripod ini, atau di toko terdekat kalian juga bisa, kalian tinggal cari saja. Dan di bagian atasnya ada tempat kameranya teman-teman di sini. Oke, seperti ini untuk tripodnya. Dan untuk sponsnya ini tebalnya sekitar 1 milian saja teman-teman, seperti ini. Oke, untuk tripodnya, dan dia hanya menggunakan 1 baut Brika ini saja. Ya, untuk tripodnya jika kalian membelinya bisa cek langsung di toko terdekat kalian. Dan untuk di kameranya teman-teman, di sebelah kirinya ini ada beberapa colokan juga di sini. Oke, jadi di sebelah kirinya ini kalian bisa menggunakan mikrofon teman-teman. Jadi jika kalian menggunakan mikrofon, kalian tinggal masukin aja mikrofon kalian di sini. Oke, di lubang yang di sebelah kanan. Di sebelah kirinya ini ada tempat kabel USB nya teman-teman. Sini ada tempat kabel USB, dan di sebelah kirinya lagi ada tempat chargernya teman-teman di sini. Oke ya, di sini ada tempat charger. Dan di bagian atasnya ini juga kalian bisa menggunakan memori teman-teman di kamera B Pro 5 ini. Nah, jadi untuk memorinya kalian bisa gunakan memori handphone kalian teman-teman di sini.
Atau kalian tidak mempunyai memori, kalian bisa beli saja di toko terdekat kalian teman-teman. Dan untuk harga memorinya juga cukup murah ya, sekitar 85 ribuan saja teman-teman. Oke, untuk memorinya kalian sudah bisa memiliki memori 16 GB teman-teman, dan itu juga cukup besar untuk penyimpanan memorinya, jadi kalian tidak usah ragu lagi. Seperti ini, dan di bagian kiri teman-teman ya ada tempat mikrofon dan lain-lainnya. Dan untuk kamera, nah untuk kualitas kameranya juga cukup jernih teman-teman, dan kalian tidak usah ragu lagi. Dan ini saya rekomendasikan banget untuk kalian para vlogger teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan casingnya ini juga jika kalian menggunakan kameranya biar tidak terkena air teman-teman. Oke, seperti ini. Jika kalian ingin membeli kamera ini silahkan saja teman-teman. Nah, jadi ini dia untuk speaker JBL nya teman-teman, seperti ini bentuk di bagian luar. Nah, dan untuk speaker JBL ini juga dia menggunakan warna yang berbeda teman-teman ya. Dia menggunakan dua warna di sini. Dia menggunakan warna hitam dan putih teman-teman ya. Seperti ini di bagian depan. Ini dia menggunakan warna hitam dan putih juga. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, dan untuk speaker ini juga dia memiliki talinya seperti ini teman-teman ya. Nah, memiliki tali juga seperti ini, dan di bagian atasnya ada warna putih juga. Dan untuk yang berwarna putih ini dia Oke, dan di sini ada mereknya juga teman-teman. Di sini ada mereknya JBL, dan dia memakai warna orange dan warna putih di bagian depan. Nah, untuk speaker JBL ini juga ada beberapa yang terbuat dari bahan besi dan ada terbuat dari bahan plastik juga teman-teman. Nah, seperti yang ada di bagian bawahnya ini. Lapisan yang berwarna putih ini dia terbuat dari bahan plastik saja, dan untuk di bagian kiri yang berwarna hitam ini dia terbuat dari bahan plastik juga seperti ini. Nah, itu untuk speaker ini dia menggunakan 3 sound teman-teman, di sebelah kiri dan kanan, dan di bagian depan dia menggunakan 1 sound saja. Oke, jadi untuk speaker ini mungkin ada sebagian kalian yang masih bingung mencari speaker teman-teman ya, atau kalian pengen membelinya. Setelah nonton video ini silahkan teman-teman. Dan untuk harga speaker ini juga cukup terjangkau. Oke, jadi untuk harga speaker ini saya beli dengan harga 150 ribuan saja ya, seperti ini untuk speakernya. Dan kalian bisa cari di marketplace atau di toko terdekat dari rumah kalian untuk speaker JBL ini ya. Dan untuk suaranya juga cukup keras, dan untuk suara bassnya juga lumayan bagus teman-teman ya, dengan harga 150 ribuan saja. Dan dia sudah memiliki tali juga di sini, jadi kalian bisa masukin ke tangan kalian seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Dan untuk di bagian kanan dia menggunakan satu sound, dan ini mengeluarkan suara bassnya nanti teman-teman. Dan untuk soundnya ini masih terlihat bagus banget dan tidak ada jebol sama sekali tentunya. Oke, jadi untuk speaker ini saya sudah lama banget membelinya, sekitar 3 tahun yang lalu teman-teman, dan untuk sekarang masih bagus dan masih sering banget saya gunakan si speaker JBL ini. Nah, untuk speaker JBL ini untuk di bagian depannya ini teman-teman dia hanya menggunakan lem saja. Oke, dia hanya menggunakan lem saja di bagian depan, dan untuk di bagian dalamnya dia menggunakan 4 baut di setiap pojoknya teman-teman seperti ini. Oke ya, jadi untuk di bagian dalamnya ini dia menggunakan lapisan juga yang berwarna putih seperti ini teman-teman. Dan untuk di lapisan yang berwarna putih ini nanti kalian bisa mengaktifkan lampu variasinya teman-teman. Karena speaker JBL ini dia memiliki lampu variasi juga, jadi kalian bisa langsung aktifin di bagian atasnya ini teman-teman. Nah, di bagian atas ini ada beberapa tombol juga, dan untuk menyalakan lampu variasinya kalian tinggal tekan saja tombol yang ada di sebelah kirinya ini teman-teman. Oke, jadi kalian tinggal tekan saja 1 kali untuk menyalakan lampu variasinya, dan nanti dia bakalan nyala teman-teman. Dan untuk warna lampu variasinya kalian tinggal pilih saja warna kesukaan kalian teman-teman, karena speaker ini sudah banyak banget menyediakan warna lampunya teman-teman ya. Oke, dan untuk sebelah kirinya di sini ada 1 sound lagi teman-teman, dan di sini untuk mengeluarkan suara bassnya juga, jadi dia menggunakan 2 bass di speaker JBL ini teman-teman. Dan untuk di bagian
depan, nanti dia mengeluarkan suara musiknya teman-teman ya. Di sini dia hanya menggunakan satu sound saja, dan untuk soundnya ini juga lumayan besar teman-teman, seperti inilah. Oke, jadi kalian tidak usah ragu lagi, jika ingin membelinya silahkan saja teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk sound di sebelah kirinya ini juga tidak ada jebol sama sekali. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ada di bagian depannya ini dia menggunakan bahan besi seperti ini. Oke, dia menggunakan bahan besi seperti ini, dan sini ada jaringnya juga teman-teman. Nah, jadi untuk di bagian depan dan di bagian dalamnya ini teman-teman, dia hanya menggunakan lem saja di bagian luarnya. Nah, kenapa di bagian luarnya dia hanya menggunakan lem saja, dan di bagian dalamnya dia menggunakan lebih banyak baut teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian dalamnya getaran soundnya lebih besar daripada di luar, makanya dia lebih banyak menggunakan baut di bagian dalam daripada di luarnya teman-teman. Nah, untuk lemnya ini juga cukup kuat, jadi kalian tidak usah ragu lagi, dan kalian bisa lihat speaker saya ini teman-teman. Oke, dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang lemnya masih terlihat bagus, dan untuk speakernya juga sangat bagus banget teman-teman ya. Nah, untuk soundnya juga tidak ada jebol sama sekali. Oke, seperti ini. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa cek langsung di toko terdekat dari rumah kalian atau di marketplace juga teman-teman. Jadi dulu saya beli speaker ini di marketplace, yaitu di Shopee. Seperti ini, saya beli di Shopee teman-teman. Dan di sebelah kanan di sini dia menggunakan bahan plastik saja, dan di sebelah kirinya juga sama, dia menggunakan bahan plastik. Oke, seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya ini teman-teman, di sini dia menggunakan bahan besi juga. Dan untuk di bagian belakang ini tempat peralatan speaker JBL nya teman-teman ya, seperti kabel dan mesin dan masih banyak lagi tempatnya di bagian belakang. Makanya di sini dia menggunakan bahan besi saja biar lebih kuat lagi teman-teman, seperti itu. Oke, jadi untuk di bagian tombol yang ada di bagian depannya ini, sini ada tombol powernya juga teman-teman. Jadi jika kalian ingin menyalakan speakernya, kalian tinggal tekan aja tombol yang ada di sebelah bagian kanan teman-teman ya. Kalian tinggal tekan satu kali dan nanti ada cahaya di sini. Oke, lampu variasinya nanti di sini akan nyala. Dan di bagian ini teman-teman ada lampu yang berwarna merah juga nanti jika kalian menyalakan speaker ini. Oke, dan di sebelah kirinya teman-teman, di sini ada tombol plus dan tombol kurang juga. Jadi di tombol plus dan tombol kurang ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil suara speaker kalian, dan kalian tinggal sesuaikan aja nanti di tombol ini teman-teman ya untuk suara speaker kalian. Oke, seperti itu, dan kalian tidak usah ragu lagi teman-teman. Nah, ini saya rekomendasikan banget untuk kalian para musik lah teman-teman ya, atau kalian suka mendengar musik di kamar atau camping, kalian coba banget membawa speaker JBL ini teman-teman, dan ini sangat menghibur sekali pastinya. Dan di sini dia sudah memiliki tali juga teman-teman. Nah, untuk talinya ini juga cukup kuat karena di bagian dalamnya dia menggunakan lem atau baut juga teman-teman di sini. Oke, seperti ini. Dan di bagian tombolnya ini dia menggunakan bahan karet saja teman-teman, dan di lapisannya berwarna hitam. Di bagian atas yang berwarna putih ini teman-teman, dia menggunakan bahan plastik juga di sini. Oke, dan untuk di bagian belakang ini juga di sini ada beberapa colokan teman-teman. Jadi jika kalian menggunakan speaker ini, kalian juga bisa memutar musik offline teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan memori di speaker JBL ini. So ya, tempat memorinya itu di sini di bagian belakang di sebelah kanannya ini teman-teman. Oke, kalian bisa menggunakan memori di sini. Nah, untuk memorinya jika kalian tidak memiliki, kalian bisa beli saja di toko terdekat dari rumah kalian teman-teman. Untuk memorinya kalian bisa cari memori handphone teman-teman ya, kalian bisa cari di toko terdekat dari rumah kalian. Nah, untuk harga memorinya juga ya cukup terjangkau teman-teman, sekitar 80 ribuan saja, dan kalian sudah bisa memiliki memori 16 GB teman-teman. Dan itu juga cukup besar untuk penyimpanan memorinya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal beli saja di toko terdekat daerah rumah kalian.
Oke, seperti ini. Dan untuk speaker ini juga dia sudah speaker aktif, jadi dia tidak menggunakan baterai teman-teman. Di sini dia hanya menggunakan charger saja. Ya, dari tempat chargernya itu ada di bagian belakang di sebelah kiri. Oke, di sini ada tempat charger, dan di sebelah kanan lagi ada tempat kabel USB-nya teman-teman di sini yang berwarna putih. Oke, seperti itu untuk speakernya, dan menurut saya ini sudah lengkap juga teman-teman ya. Untuk speaker JBL nya dengan harga 150 ribuan saja, dan barangnya juga sangat kecil dan simple lah pokoknya teman-teman. Jadi seperti ini untuk speakernya. Oke, dan untuk menaruhnya juga gampang banget, kalian bisa posisikan bagaimanapun ini bisa teman-teman ya, misalnya seperti ini. Oke ya, itu seperti ini teman-teman, bebas terserah kalian. Oke ya, jadi seperti itu untuk review speaker JBL nya teman-teman. Dan di sini saya akan mereview barang lagi, yaitu kamera B Pro 5 ya teman-teman ya, yang sering banget saya gunakan untuk ngevlog teman-teman. Oke, jadi siapa tahu kalian masih bingung mencari kamera dan kalian pas banget nonton video ini teman-teman. Nah, saya akan membahas tuntas tentang kamera B Pro 5 ini. Oke, jadi seperti apa kameranya? Di sini saya akan ambilkan dulu untuk kamera B Pro 5 nya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk kamera B Pro 5 nya. Di bagian boxnya ini ya, sudah lumayan rusak teman-teman. Karena kamera ini juga saya sudah lama banget membelinya, sekitar 4 tahun yang lalu teman-teman. Nah, untuk sekarang kameranya masih bagus dan masih sering banget saya pakai teman-teman ya untuk kamera B Pro 5 ini. Nah, di 4 tahun yang lalu saya membeli kamera ini dengan harga 1.290 ribuan saja teman-teman, dan saya belinya di marketplace juga, yaitu di Shopee. Oke, dan mungkin di tahun 2023 ini bisa lebih murah lagi ya untuk harga kamera B Pro 5 ini. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa cek langsung di marketplace teman-teman ya, atau di toko terdekat daerah rumah kalian. Oke, nah ya, jika kalian membelinya di marketplace biasanya pengirimannya sekitar 4 atau 3 harian teman-teman ya, bisa juga seminggu teman-teman jika hari pendek. Oke, seperti ini untuk kamera B Pro 5. Dan untuk kamera ini dia sudah terbuat dari negara China teman-teman ya, terbuat dari negara China untuk kamera ini. Dan di bagian pojok kanan atas ini juga ada kode kameranya. Oke, jadi jika kalian susah mencari kameranya, kalian bisa gunakan kode ini. Oke, biar cepat menemukan kamera B Pro nya teman-teman. Seperti inilah untuk kameranya, dan ini sangat bagus dan saya rekomendasikan banget untuk kalian para vlogger teman-teman. Saya rekomendasikan kamera B Pro 5 ini. Oke, dan untuk di bagian atasnya ini juga ada tempat kameranya teman-teman. Jadi jika kalian membeli baru kamera ini, kalian akan melihat kameranya berada di bagian atasnya ini. Oke, di sini dia hanya menggunakan mounting saja teman-teman ya untuk menaruh kameranya. Nah, tempat kameranya ini dia sudah terbuat dari bahan plastik saja yang berwarna hitam. Dan di sini nanti dia hanya menggunakan satu board berikas saja teman-teman di bagian atasnya. Dan di bagian boxnya ini dia sudah menggunakan casing kaca juga. Jadi kamera kalian bakal terlindungi banget dari luarnya ini teman-teman. Ya, seperti itu, karena box dan beberapa peralatan kamera saya sudah hilang juga, jadi saya tidak bisa menaruh kameranya di sini. Oke, seperti itu untuk di bagian atas. Dan di sini ada gambar kameranya teman-teman. Jadi seperti ini bentuk dari kamera B Pro 5 ini. Gambarnya sangat simpel dan kecil juga teman-teman ya. Oke, jadi ini gambar di bagian belakang. Di bagian belakang ini si kamera B Pro 5 ini dia memiliki layar kecil juga teman-teman ya, persegi 4 seperti ini. Dan layar ini juga nanti akan nyala jika kalian menggunakan kameranya. Dan ada beberapa tombol juga teman-teman, dan untuk fungsinya saya akan menjelaskan nanti di bagian kameranya. Nah, dan kalian juga bisa menggunakan wifi di kamera B Pro 5 ini teman-teman. Dan di bagian bawahnya ini ada gambar board berikanya teman-teman. Jadi seperti ini bentuk board berikanya. Dan di bagian lensa kameranya juga sudah dilindungi dengan rapat sekali teman-teman, karena dia sudah menggunakan lapisan yang berwarna hitam di bagian lensa kameranya.
Dan di sini untuk casingnya juga sangat tebal teman-teman ya, seperti ini pokoknya di bagian gambar. Oke, seperti ini untuk di bagian gambarnya teman-teman. Dan untuk di bagian kirinya ini ada ininya teman-teman ya, penjelasan juga, dan sini saya akan membahasnya juga. Oke, jadi untuk kamera ini dan memiliki sensor 16 megapiksel Sony Explore R Image Sensor. Nah, untuk kualitas fotonya ada di 16 megapiksel juga sampai 2 megapiksel teman-teman. Dan untuk lensa ada di 170 dan untuk screennya ada di 0,5. Dan untuk wifi nya ada di 800,11 teman-teman. Dan untuk jaringan wifi nya juga cukup kencang, jadi kalian tidak usah ragu lagi dengan produk Cina teman-teman. Dan untuk baterainya juga ada di 1000 mAh teman-teman. Oke, dan ini lagi ya untuk baterainya, kalian tidak usah ragu lagi menggunakannya teman-teman. Kalian bisa menggunakan full 1 hari teman-teman ya, atau lebih juga bisa banget. Oke, 4 tahun saya menggunakan kamera ini dan untuk baterainya benar-benar kuat banget, jadi kalian tidak usah ragu lagi teman-teman. Dan di sebelah kirinya ini ada beberapa peralatan kameranya juga, dan untuk fungsinya saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, jadi untuk di sebelah kirinya ini ada kamera B5A nya teman-teman. Jadi kamera ini jika tidak menggunakan casing seperti ini bentuknya, dia sangat kecil. Dan di sebelah kanan lagi ada waterproof casingnya. Nah, jadi untuk waterproof casingnya ini dia sudah terbuat dari bahan kaca juga, dan ini bakal melindungi kamera kalian teman-teman. Dan kalian juga bisa menggunakan tripod nanti di bagian casing kameranya. Jika kalian tidak menggunakan tripod atau casingnya, kalian tidak bisa menggunakan tripod nanti teman-teman, karena tempat tripodnya hanya tersedia di casing kameranya saja. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk tripodnya juga nanti saya akan mereviewnya. Oke, di sebelah kanan lagi ada alat handbar teman-teman. Oke, jadi untuk alat handbar ini dia sudah terbuat dari bahan besi, dan untuk fungsinya kalian bisa gunakan kamera kalian di stang motor kalian atau di sepeda kalian teman-teman yang menggunakan alat handbar ini. Dan dia menggunakan 3 baut saja di sini. Di bagian atasnya dia menggunakan baut berikat, dan di bagian bawahnya dia menggunakan 2 baut teman-teman. Nah, itu bakalan kuat banget untuk posisi kamera kalian nantinya. Oke, kalau kalian lagi vlog membawa sepeda atau membawa motor, bisa banget teman-teman, kalian tinggal gunakan alat handbar itu. Oh ya, contohnya seperti yang ada di gambar ini teman-teman, seperti ini. Nah, jadi untuk kamera ini saya belinya dengan harga 1.290.000-an teman-teman. Sini kalian bisa lihat untuk harganya masih ada di boxnya teman-teman. Oke, ini harganya masih ada. Nah, kalian juga bisa menggunakan kamera ini seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Oke, nah karena kamera ini sudah anti air, jadi kalian bebas menggunakan di mana saja bisa banget teman-teman. Atau kalian membuat konten mancing dan lain sebagainya, kalian tidak usah ragu lagi karena kamera ini sudah anti air. Dan kita dilanjut di bagian ini teman-teman ya, di bagian peralatan kamera ini. Dan di sebelah kanannya lagi ada mounting teman-teman. Oke, jadi untuk mountingnya ini fungsinya di bagian atas teman-teman ya, kalian bisa menaruh kamera kalian di bagian atas boxnya ini menggunakan alat mountingnya teman-teman. Dan untuk mountingnya ini dia sudah terbuat dari bahan besi juga. Oke, jadi kalian tidak usah ragu lagi menggunakan peralatan kamera ini teman-teman. Dan di sebelah kanan lagi ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mountingnya ini dia sudah terbuat dari bahan besi juga, dan untuk kalian bisa menggunakan kamera kalian di tripod mounting ini teman-teman. Oke, seperti ini untuk tripodnya sangat bagus sekali. Dan untuk di bagian bawahnya ini teman-teman ada charger kameranya. Ya, untuk panjang kabel datanya sekitar 1 meteran saja. Dan di sebelah kanan lagi ada baterai kamera Pro 5 nya teman-teman. Jadi untuk baterai kameranya itu dia sangat kecil, dan untuk tempatnya juga sangat simpel dan tersembunyi banget teman-teman ya, untuk tempat baterai kameranya.
Dan di sini ada open back casingnya juga teman-teman. Jadi untuk open back casingnya juga kalian akan mendapatkannya. Dan untuk open back casing ini dia sudah terbuat dari bahan kaca juga teman-teman. Dan untuk fungsi jika casing di bagian depan layar kamera kalian pecah, kalian bisa gunakan atau ganti gunakan open back casing ini teman-teman. Oke, jadi kalian mendapatkan dua casing kameranya di sini. Seperti ini untuk di bagian atas, dan untuk di bagian pojok kiri bawah ada kabel USB nya teman-teman. Oke, untuk kabel USB nya ini kalian akan mendapatkannya juga, dan di sebelah kanannya lagi ada alat strapnya teman-teman. Jadi untuk alat strapnya ini dia sudah terbuat dari bahan besi juga, dan ada beberapa dia menggunakan talinya juga teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan kamera kalian di tangan kalian menggunakan alat strap ini. Oke, seperti itu untuk fungsi alat strapnya teman-teman. Nah, sebelah kanan lagi ada mikrofon. Jadi untuk mikrofon kalian mendapatkan dua mikrofon di kamera ini, dan untuk fungsinya jika kalian lagi ngevlog di pantai atau buat konten mancing dan lain sebagainya teman-teman, kalian bisa gunakan mikrofon ini agar suara kalian terdengar lebih jelas atau lebih jernih lagi. Nah, kalian tinggal pilih saja menggunakan mikrofon A atau mikrofon B, terserah kalian teman-teman ya. Nah, untuk mikrofonnya pasti bagus semua di sini. Oke, jadi seperti itu untuk fungsi peralatannya, dan menurut saya ini sudah sangat lengkap sekali teman-teman dengan harga 1.290.000-an saja. Oke, jadi seperti itu ya, dan di sini saya akan langsung saja untuk membuka boxnya ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini bentuk kameranya jika tidak menggunakan casingnya teman-teman. Oke, seperti ini untuk kamera B Pro 5 nya teman-teman. Di bagian belakangnya dia menggunakan warna silver, dan ada mereknya juga B Pro 5, dan di sini ada layar kecil juga yang persegi 4 seperti ini, dan dia menggunakan dua lampu juga teman-teman. Dan nanti layar ini akan nyala juga jika kalian menggunakan kameranya. Oke, dan sini ada tombol powernya juga teman-teman ya. Jadi jika kalian ingin menyalakan kameranya, kalian tinggal tekan saja tombol yang ada di bagian belakang. Oke, dan untuk lensa kameranya juga di sini dia menggunakan lensa bulat seperti ini, dan lensanya agak keluar dari lapisan yang berwarna hitam ini teman-teman. Oke, jadi untuk lapisan yang berwarna hitam ini dia terbuat dari bahan plastik saja seperti ini. Dan untuk di bagian depan dia menggunakan warna hitam, dan untuk bahannya juga sama, dia menggunakan bahan plastik saja. Oke, ini dia untuk layar di bagian depan teman-teman. Untuk layarnya juga ya tidak terlalu besar banget teman-teman ya, seperti ini. Ini ada mereknya juga Brica, dan ada dua lampu juga di bagian pojok kiri bawah seperti ini. Ada lampu yang berwarna biru, ada yang berwarna merah juga nantinya teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian depan di sini teman-teman, di bagian atasnya ini ada tombol wifi nya juga. Oke, jadi kalian jika menggunakan wifi kalian tinggal tekan saja satu kali tombol yang ada di bagian atas. Nah, jika kalian tekan di bagian depan layarnya ini juga nanti ada notifikasi tentang jaringan wifi nya teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk di bagian kanan di sini ada dua tombol juga. Nah, jadi untuk tombol di sebelah kanannya ini teman-teman, jika kalian menggunakan mikrofon kalian bisa tekan saja satu kali tombol yang ada di sebelah kanannya ini. Oke, dan untuk di bagian bawah ada baterai kameranya. Nah, jadi untuk baterai kameranya itu seperti ini. Oke, di sini tempatnya sangat tersembunyi sekali, dan untuk baterainya juga sangat simpel teman-teman, seperti ini. Dan di bagian dalamnya ini tempat baterainya ini ada kertas yang berwarna putih juga di sini teman-teman ya. Nah, jadi di kertas yang berwarna putih ini teman-teman kalian bisa mencari baterainya. Jika baterai kamera kalian rusak, kalian bisa cari menggunakan kode ini agar kalian tidak salah membeli baterai kameranya. Oke, jadi jika kalian tidak menggunakan kode ini bisa juga kalian salah membeli baterai
baterai kamera ini teman-teman. Ini saya sarankan kalian harus menggunakan kode ini juga. Nah, untuk harga baterainya juga cukup mahal ya, kalian bisa cari aja di marketplace teman-teman untuk baterai kamera B Pro 5 ini. Nah, di sini untuk casingnya dan tripod yang cocok untuk di kamera B Pro 5 ini juga saya akan reviewnya teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk tripod dan casing kameranya. Nah, di sini dia menggunakan 1 watt Brica teman-teman. Nah, sini dia menggunakan 1 watt Brica, dan untuk casing kameranya seperti ini. Oke, di bagian atas ini teman-teman ada lapisan yang berwarna hitam. Jadi ini fungsinya untuk membuka casing kameranya, nanti kalian tinggal tarik aja ke atas. Oke, kalian tinggal tarik ke atas untuk membuka casing kameranya teman-teman. Di sini saya akan coba untuk memasukkan kamera ini ke casing kameranya. Oke ya, seperti ini. Dia kelihatannya lebih besar lagi teman-teman jika menggunakan casing kameranya. Nah, seperti ini, dan di sini untuk lensa kameranya sudah ditutupi dengan rapat sekali teman-teman. Dan untuk tombol yang ada di sini ya, di bagian belakang dan di bagian atas, dia menggunakan bahan besi aluminium teman-teman, seperti ini. Oke, jadi untuk lapisan yang berwarna hitamnya ini kalian tinggal tarik aja ke atas untuk membuka casing kameranya. Dan di sini dia menggunakan besi aluminium juga, dan dia menggunakan 1 baut saja di sini teman-teman. Oke, dan untuk casing di bagian depannya ini teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, jika ini pecah kalian bisa ganti menggunakan open back casing yang tadi saya bilang teman-teman ya, atau yang saya dibahas di bagian boxnya. Dan di bagian pinggirnya ini dia menggunakan lapisan yang berwarna putih. Nah, untuk bahannya dia terbuat dari bahan karet saja teman-teman. Nah, dan untuk di bagian depan di sini ada ini juga ya, spon yang berwarna hitam teman-teman. Oke, jadi untuk di spon ini untuk fungsinya untuk melindungi layar kamera kalian biar tidak lecet teman-teman, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, untuk membuka casing di bagian depannya ini juga sangat gampang sekali teman-teman. Kalian tinggal dorong saja baut yang ada di bagian ini bawahnya. Oke. Oke, seperti ini. Dan untuk tripod ini teman-teman, nah untuk tripod ini saya rekomendasikan jika kalian menggunakan kamera B Pro 5 ini teman-teman, kalian cocok menggunakan tripod ini. Dan untuk tripod ini juga dia sudah terbuat dari bahan besi teman-teman, dan di bagian bawahnya dia sudah menggunakan spon yang sangat lembut juga di sini. Oke, di sini menggunakan spon. Dan untuk harga tripod ini bisa bilang cukup terjangkau juga teman-teman. Ini saya beli dengan harga 100 ribuan saja untuk tripod ini. Dan kalian bisa beli saja di marketplace teman-teman ya, untuk tripod ini, atau di toko terdekat kalian juga bisa, kalian tinggal cari saja. Dan di bagian atasnya ada tempat kameranya teman-teman di sini. Oke, seperti ini untuk tripodnya. Dan untuk sponnya ini tebalnya sekitar 1 milian saja teman-teman, seperti ini. Oke, untuk tripodnya, dan dia hanya menggunakan 1 baut Brica ini saja. Ya, untuk tripodnya jika kalian membelinya bisa cek langsung di toko terdekat kalian. Dan untuk di kameranya teman-teman, di sebelah kirinya ini ada beberapa colokan juga di sini. Oke, jadi di sebelah kirinya ini kalian bisa menggunakan mikrofon teman-teman.
Jadi jika kalian menggunakan mikrofon, kalian tinggal masukin aja mikrofon kalian di sini. Oke, di lubang yang di sebelah kanan. Di sebelah kirinya ini ada tempat kabel USB nya teman-teman. Di sini ada tempat kabel USB dan di sebelah kirinya lagi ada tempat chargernya teman-teman di sini. Oke ya, di sini ada tempat charger. Dan di bagian atasnya ini juga kalian bisa menggunakan memori teman-teman di kamera B Pro 5 ini. Nah, jadi untuk memorinya kalian bisa gunakan memori handphone kalian teman-teman di sini. Atau kalian tidak mempunyai memori, kalian bisa beli saja di toko terdekat kalian teman-teman. Dan untuk harga memorinya juga cukup murah ya, sekitar 85 ribuan saja teman-teman. Oke, untuk memorinya kalian sudah bisa memiliki memori 16 GB teman-teman, dan itu juga cukup besar untuk penyimpanan memorinya. Jadi kalian tidak usah ragu lagi, seperti ini. Dan di bagian kiri teman-teman ya, ada tempat mikrofon dan lain-lainnya. Dan untuk kamera, dan untuk kualitas kameranya juga cukup jernih teman-teman, dan kalian tidak usah ragu lagi. Dan ini saya rekomendasikan banget untuk kalian para vlogger teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan casingnya ini juga jika kalian menggunakan kameranya biar tidak terkena air teman-teman. Oke, seperti ini. Jika kalian ingin membeli kamera ini, silahkan saya teman-teman. Dan mungkin segini dulu review barang Indonesia. Terima kasih banget dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.